Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga Allah senantiasa melimpahkan semangat kepada kita dalam rangka menuntut ilmu. Amin. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tentang dinamika kependudukan Indonesia. Sebelum kita membahas materi kita pada hari ini, silakan siapkan catatan yang dibutuhkan untuk mencatat hal-hal yang penting pada materi kita kali ini. Anak-anakku sekalian, Indonesia adalah negara kepulauan dengan potensi sumber daya manusia yang sangat besar. Menurut WPDS atau World Population Data Sheet pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Yang dimaksud dengan dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah. Faktor yang menyebabkan perubahan penduduk yaitu kelahiran atau natalitas, kematian, mortalitas, dan perpindahan penduduk atau migrasi. Kemudian apa sajakah yang berkaitan dengan dinamika penduduk di Indonesia? Yang pertama adalah jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data kependudukan dunia pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Jumlah penduduk yang besar ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi, bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang berlimpah, namun di sisi lain bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar tersebut memiliki kualitas yang rendah. Dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Yang kedua, persebaran penduduk. Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik akan cenderung dipadati oleh penduduk. Kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Wilayah yang jarang penduduknya menunjukkan pembangunan yang belum rata ke berbagai wilayah. Teman-teman bisa lihat pada dua foto yang ada di gambar sana, bahwa di kota orang sangat padat, sementara di desa penduduk cenderung lebih jarang. Peta kepadatan penduduk di Indonesia. Jika kita melihat peta di atas, anak-anak, beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit atau masih kekurangan jumlah penduduk, atau disebut dengan underpopulation. Contohnya di Papua, kepadatan penduduk rata-ratanya hanya 4 jiwa per kilometer persegi, sementara di Pulau Jawa, kepadatan penduduknya mencapai 945 jiwa per kilometer persegi. Pulau Jawa dan Pulau Madura dengan luas 135.000 km persegi berpenduduk 137 juta jiwa pada tahun 2010. Pulau lain di Indonesia dengan luas berkali-kali lipat dari Pulau Jawa, jika seluruh penduduknya dijumlahkan, tidak akan menyamai jumlah penduduk yang tinggal di Jawa dan Madura. Ini berarti kedua wilayah tersebut menjadi wilayah yang sangat digemari oleh masyarakat untuk tinggal. Apa alasannya? Ada beberapa faktor atau alasan mengapa Pulau Jawa menjadi daerah yang padat penduduknya. Di antaranya yang pertama, Pulau Jawa adalah daerah yang sangat subur. Yang kedua, lokasi Pulau Jawa sebagian besar wilayahnya mudah untuk dijangkau. Yang ketiga, Pulau Jawa merupakan pusat perkembangan politik pada masa penjajahan. Yang keempat, adanya pusat pemerintahan yaitu Jakarta di Pulau Jawa, sehingga sarana dan prasarana di Pulau Jawa lebih lengkap. Yang kelima, di Pulau Jawa terdapat banyak kota-kota besar yang lebih banyak menyediakan variasi lapangan pekerjaan. Jadi masyarakat yang mencari pekerjaan banyak datang ke kota-kota besar ini, yaitu ke Jakarta atau ke Pulau Jawa. Bagaimana cara mengatasi kepadatan penduduk? Jika dilihat dari tidak meratanya persebaran penduduk baik di Pulau Jawa, Papua, dan wilayah lainnya, maka perlu upaya dalam mengatasi persebaran penduduk yang tidak merata ini. Hal ini dilakukan agar seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan dengan optimal. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memeratakan penduduk adalah dengan melalui kegiatan transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Perpindahan tersebut dapat dilakukan dengan keinginan sendiri maupun diprogramkan oleh pemerintah. Yang ketiga, komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu dan untuk tujuan tertentu. Tujuannya adalah sebagai dasar perencanaan kegiatan pada masa yang akan datang.
Komposisi penduduk dapat dilihat dari berbagai macam bentuk. Yang pertama, komposisi penduduk berdasarkan usia. Komposisi penduduk berdasarkan usia dapat dilihat pada piramida penduduk sebagai berikut. Yang pertama, piramida penduduk muda atau ekspansif. Piramida ini menggambarkan bahwa jumlah kelahiran lebih besar daripada jumlah kematian. Yang kedua, piramida penduduk tetap atau stasioner. Piramida ini menggambarkan jumlah penduduk usia muda hampir sama dengan jumlah usia dewasa. Sementara piramida penduduk tua atau konstruktif menggambarkan bahwa angka kelahiran semakin berkurang sehingga orang dengan usia yang sangat tua atau usia tua itu lebih banyak dibandingkan usia muda. Yang kedua, komposisi penduduk berdasarkan pekerjaan, yaitu pengelompokan penduduk berdasarkan jenis pekerjaan pada suatu wilayah tertentu. C. Komposisi penduduk berdasarkan pendidikan, yaitu pengelompokan penduduk berdasarkan jenis tingkat pendidikan penduduk dalam suatu wilayah tertentu. D. Komposisi penduduk berdasarkan agama, adalah pengelompokan penduduk berdasarkan agama yang dianut penduduk dalam satu wilayah tertentu. 4. Pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Kelahiran dan kematian disebut sebagai faktor alami, sedangkan migrasi disebut dengan faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Migrasi yang bersifat menambah disebut migrasi masuk atau imigrasi, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi jumlah penduduk disebut migrasi keluar atau emigrasi. Tingkat pertumbuhan penduduk di negara kita termasuk kategori sedang, yaitu mencapai 1,4% per tahun. Struktur penduduk Indonesia lebih banyak pada penduduk usia muda. Hal ini sebagai akibat angka kelahiran yang tinggi. Jika penduduk semakin bertambah dengan cepat tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitas penduduk, maka akan menyebabkan masalah berikut. A. Tingginya angka pengangguran. B. Persebaran penduduk tidak merata. C. Banyak penduduk usia muda yang belum produktif. D. Arus urbanisasi tinggi, yaitu banyak penduduk yang pindah dari desa ke kota. E. Menurunnya kualitas dan kesejahteraan penduduk. Pemerintah telah berupaya keras untuk meningkatkan kualitas penduduk melalui berbagai macam program, misalnya di bidang pendidikan seperti program beasiswa, bantuan operasional sekolah atau BOS, program wajib belajar, dan sebagainya. Selain itu, tingkat kesehatan juga menjadi penentu kualitas penduduk, karena tingkat kesehatan menjadi salah satu faktor yang menunjang keberhasilan pembangunan. Mata pencarian juga menjadi tolok ukur kualitas penduduk. Di Indonesia, mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani dan mengerjakan sesuatu menggunakan alat dan cara tradisional. Berbeda dengan negara maju yang sebagian besar penduduknya bekerja di sektor industri dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tinggi. 5. Keragaman etnik dan budaya. Indonesia merupakan negara yang memiliki suku bangsa dan budaya yang sangat beragam. Suku bangsa juga disebut dengan etnik. Keanekaragaman budaya Indonesia merupakan aset yang tak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Setiap daerah memiliki kebudayaan yang khas. Keragaman budaya tersebut dapat diketahui melalui bentuk-bentuk rumah adat, pakaian adat, tarian daerah, dan lain-lain. Berikut ini beberapa contoh keragaman etnik dan budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah rumah adat. Seperti yang teman-teman perhatikan di depan, yang pertama ada rumah adat Krong Bade dari Nangro Aceh Darussalam, ada rumah adat Gadang dari Sumatera Barat, ada rumah adat Joglo dari Yogyakarta, dan rumah adat Honai dari Papua. B. Pakaian adat. Pada dua gambar yang ditampilkan, terlihat pakaian Biliu dan Makuta dari Sulawesi Tengah dan pakaian adat Ngambe dari Gorontalo. Tentu selain dua pakaian adat ini masih banyak sekali pakaian adat lainnya karena setiap wilayah memiliki ciri khas tertentu. C atau yang terakhir yaitu tarian daerah. Misalnya ada tarian daerah Saudati dari Aceh dan tari piring dari Sumatera Barat. Demikian anak-anakku materi yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan kemudahan kalian dalam memahami materi yang Bapak sampaikan dan mudah-mudahan Allah menambah ilmu kepada kalian. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.